Halo sobat Mr. T, selamat datang kembali di channel ini, Mr. T Tutorial, channel tutorial sederhana namun berjuta manfaat. Pada tutorial kita kali ini kita akan membahas tentang cara mengecilkan ukuran video tanpa mengurangi kualitas atau cara mengkompres video. Ini adalah sebuah file video saya yang ukuran awalnya adalah 489 MB. Kemudian saya kompres ke resolusi yang sama, yaitu 1080p, ukurannya menjadi 29,4 MB, dan saya kompres lagi ke ukuran 720p, hasilnya menjadi 16,7 MB tanpa mengurangi kualitasnya. Bagaimana caranya? Ikuti tutorial berikut sampai tuntas. Langkah yang pertama, sebelum kita mengkompres video, kita harus mengetahui dulu properties dari video awal. Ini adalah video awal saya dengan 489 MB dengan resolusi 1080p, frame rate-nya 30 frame per second, dan audio sample rate-nya 44 kHz. Ketika kita mengkompres suatu video, kita harus memahami resolusi video. Ini adalah resolusi video yang umum saat ini, yaitu 360p, 480p, 720p, 1080p, UHD, dan 4K. Dan video yang saya kompres tadi adalah di 1080p. Ketika kita mengkompres suatu video, kita harus mengetahui resolusi awal sebuah video. Misalnya video yang tadi adalah 1080p. Ketika kita kompres, maka resolusi video yang kita kompres tidak boleh lebih besar dari resolusi awal dari video tersebut. Resolusi yang boleh adalah minimal sama atau di bawah dari resolusi awalnya, misalnya ke 720p, ke 480p, dan 360p. Kesalahan yang sering terjadi ketika mengkompres adalah tanpa memperhatikan resolusi sebuah video dengan 720p ketika dikompres menjadi 1080p, hasilnya justru akan menjadi bertambah besar. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama, kita buka aplikasi Handbrake. Mengapa saya menggunakan aplikasi Handbrake? Karena aplikasi Handbrake ini freeware atau gratis. Kemudian aplikasi Handbrake ini hasilnya cukup bagus dan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan kualitas awal. Dan yang ketiga, prosesnya sangat cepat dibandingkan dengan aplikasi video kompresor yang lain. Aplikasi Handbrake jauh lebih cepat. Aplikasi kompresor video yang lain untuk mengkonvert sebuah video dengan ukuran 1 GB membutuhkan waktu berjam-jam. Sementara dengan aplikasi Handbrake kita dapat melakukannya dalam hitungan menit. Selain dari itu, aplikasi Handbrake juga penggunaannya cukup mudah. Anda dapat mendownload aplikasi Handbrake secara gratis dari websitenya. Link download sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Kemudian versi Handbrake yang saya gunakan adalah versi 1.22. Oke, langkah awal kita klik di bagian ini, pilih file untuk membuka video yang ingin kita kompres, atau kita juga dapat langsung menarik ke area kerja dari Handbrake. Ini adalah area kerja dari aplikasi Handbrake. Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang menu dari aplikasi Handbrake ini. Yang pertama adalah preset. Preset ini adalah opsi keluaran atau output yang akan kita buat nantinya ketika kita mengkompres video. Anda boleh memilih tab general, web, device, dan yang lain. Kalau saya biasanya menggunakan tab general. Kemudian ini adalah video yang
akan kita edit tadi, source-nya itu 1920 kali 1080 atau Full HD dengan 30 fps. Kemudian kita akan coba kompres ke resolusi yang sama 1080p 30 fps. Nanti kita juga akan mencontohkan ke resolusi 720p. Kemudian di bagian ini format, kita pilih MP4 atau MP4, kemudian checklist di web optimize, lalu di tab video. Ini adalah pengaturan kualitas video, biarkan saja defaultnya, atau kalau Anda ingin merubah, Anda boleh menggeser ke arah kanan dan ke arah kiri. Ke arah kanan itu kualitasnya placebo, semakin ke kanan maka kualitasnya akan semakin besar, tetapi filenya akan semakin besar pula. Kemudian ke arah kiri adalah lower quality, ukuran file akan semakin kecil namun kualitasnya akan berkurang. Maka kita pilih yang standar saja, 21, 22, 23. Pada tab audio, ini adalah kualitas video output yang akan kita setting. Ini adalah defaultnya. Jika Anda ingin mengubah, Anda boleh mengubah bitrate nya menjadi 192 atau 512, atau kalau saya biasanya langsung pilih kualitas. Ini quality, ada skala 1 sampai 10, maka saya pilih skala 10 agar kualitas audio juga tetap terjaga. Kemudian pada save as, berikan nama, misalkan 1080p. Yang tadi kita hapus dulu. p, lalu pilih browse untuk menentukan folder penyimpanan. Kita pilih OK. Setelah itu pilih start encode. Proses ini akan memakan waktu beberapa menit, silakan tunggu sampai 100%. Oke, prosesnya sudah selesai. Kita akan coba periksa dulu hasilnya. Ini adalah hasilnya tadi. Video awal tadi ukurannya adalah 489 MB, resolusinya adalah 1080p, frame rate nya 30, audio sample rate nya 44 kHz. Kita periksa apakah berubah. Ya, ukurannya menjadi 29,4 MB, kemudian resolusinya tetap, frame rate nya tetap, dan audio sample rate nya juga tetap. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Ya, ini adalah kualitas dari video yang saya kompres tadi. Hasilnya tetap bagus dan bening, tidak ada perubahan kualitas. Selanjutnya kita akan mencoba mengkompres video ini menjadi 720p. Jadi kita akan kompres dari 1080p ke 720p atau dari Full HD ke HD. Ingat, jangan terbalik. Kita kompres ke resolusi yang lebih kecil. Kita buka handbrake. Select file yang mau dikompres, kemudian di preset kita tentukan outputnya, kita pilih yang 720p. Pada bagian ini kita pilih web optimize, video kita biarkan saja, audionya kita pilih kualitasnya, kualitas paling tinggi, lalu pada save as kita simpan. Kita ketik namanya 720p, lalu pilih browse,
kita simpan tetap di dalam folder ini, lalu pilih save. Setelah itu pilih start encode. Oke, sudah selesai. Di sini sudah finish. Kita akan coba periksa hasilnya. Nah, ini adalah file video yang sudah saya kompres ke 720p, ukurannya menjadi 20,6 MB. Kemudian resolusinya tetap 1280x720, frame rate-nya tetap, audio sample rate-nya tetap. Kemudian kita akan lihat kualitasnya. Nah, kualitasnya masih tetap sama seperti semula. Mungkin diantara kalian ada yang bertanya, jika saya mengkompres atau membuat sebuah video, sebaiknya berapa resolusi yang akan saya buat? Jika Anda ingin menonton video atau membuat video yang ingin ditonton di televisi ukuran besar, maka sebaiknya Anda menggunakan ukuran 1080p. Namun, jika Anda ingin membuat video untuk YouTube, Facebook maupun Instagram, saya rasa ukuran 720p sudah cukup. Ingat, semakin besar resolusi, semakin besar filenya. Dan jika kita membuka YouTube, walau sekencang apapun internet Anda, kualitas video yang ditampilkan sangat jarang mencapai 720p. Jadi untuk apa membuat video resolusi besar kalau hanya untuk ditonton di YouTube? Demikianlah tutorial saya pada kesempatan ini tentang cara mengkompres video tanpa mengurangi kualitasnya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda dan terima kasih.